感上人说故事，师兄师姐请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体经师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。感恩上人说故事，感恩ya Hui Mei Sece yang sudah bantu membaca ini ya, membacakan Hui Xiang dan Wen Xin. Saya kangen dulu ya pada Sece Haryati nanti yang akan membantu menayangkan PPT Intisari. Kangen pada tim Sin Fasiang yang sudah bersusah payah menyiapkan dua materi di pagi hari ini, dan kangen juga ya terutama kepada Sesiung Sece yang hari ini telah bersama-sama mau mendengarkan ya kan Mas Sece yang bercerita di pagi ini ya. Nanti ingat ya untuk bantu-bantu sharing Sesiung Sece. Oke, ini Selasa ya, 2 hari dari kemarin training. Saya lihat ya dalam berapa hari ini pasti yang paling happy ini sepertinya Sesiung Suceng ini, karena dari kemarin sudah ada bertambah ya, itu tim moderator ya, tentu juga nanti di bagian tim yang lainnya juga ya. Nah ini, dan kemarin juga saya ada sempat ya ikut dengar Sesiung Suceng sharing salah satu kisah yang menginspirasi ya, berawal dari hanya hal kecil 92, kemudian dia bertekad. Nah dari tekad tersebutlah Sesiung Sece, makanya kita ada hari ini terus di Simpasiang bersama. Ya jadi lihat dia tekad dia terus menerus hingga saat ini. Ya, Soce Putong, I Pai Cience ya. Untuk Sesiung Suceng. Oke. Hari ini kita mulai dengan apa ya? Saya akan mulai dengan membacakan intisari Simpasiang ini pagi ini. Coba. Oke, ini ada dua ya maksud yang bercerita. Yang pertama anjing penjaga harta ya. Kita mulai yang pertama dulu. Poin 1, fisik dan batin kita akan terbebaskan. Jika kita bisa memahami kebenaran alam semesta, berhubung tidak memahami kebenaran, kita selalu diselimuti noda batin. Jika noda batin tidak dilenyapkan, kita akan selamanya tersesat. Pada umumnya, orang-orang hanya mementingkan diri sendiri dan orang yang dikasihi. Ego ini membuat kita terperangkap dalam delusi. Ya, Sesiung Sece. Nah, kalau saya ada buat catatan ya, kalau berbicara noda batin, ya Tancense ya, tentu tidak gampang dihilangkan. Ya, ini karena kan selalu ada timbul tenggelam ya, seperti kan diibaratkan itu kayak debu ya, yang pagi sudah disapu, nanti sebentar lagi juga sudah muncul kembali, seperti itulah. Ya kan, apalagi kita sebagai makhluk awam ya, dan kemudian juga hidup di zaman yang penuh kekeruhan seperti ini. Nah, terutama yang namanya ego nih, ya Sesiung Sece ya. Di sini kan ditulis ya, ego berarti mementingkan diri sendiri dan orang yang dikasih. Nah, orang yang dikasih kan pasti adalah juga yang kita kasih kan. Kalau dikasih orang lain ya tentu enggak. Nah, makanya inilah disebut ego gitu loh. Ya kan? Jadi kalau kita bisa menghilangkan keakuan ini, maka ya dengan sendirinya noda batin juga akan berkurang ataupun hilang. Ya kita lihat ya kalau ketamakan ya, kenapa? Ya memupuk materi ya kan,
mungkin dengan berbagai cara ya kadang ya. Nah, kemudian dengan apa? Tamak juga bukan hanya materi ya, tapi juga dengan berbagai keinginan kita ya. Nah, begitu keinginan tidak terpenuhi, maka timbullah kekecewaan dan marah. Kan Master kan ada bilang ya, semakin banyak keinginan, maka semakin menderita dirasakan. Lalu seperti kebencian juga ya, noda batin, kebencian berikutnya, kebencian, perasaan marah, kecewa, benci, dendam. Nah, ini juga semua kan berasal dari diri sendiri kan. Nah, ini juga sama ya. Karena kalau tidak sesuai harapan, nah itu mulailah timbul ya kebencian dan sebagainya. Lalu kebodohan ya. Nah, ini bodoh kan sering disampaikan ya, bukan dalam arti kata IQ-nya yang jongkok ya, tapi tidak bisa membedakan mana benar dan mana yang salah. Ya kan? Kadang karena ketamakan, lalu muncullah kebencian. Karena kebencian habis muncul ditambah lagi dengan apa? Kebodohan ya, seperti itu, perbuatan bodoh yang mana berujung juga merugikan diri sendiri akhirnya, seperti itu. Ya, belum lagi ditambah juga dengan manyi ya, kesombongan dan keraguan. Ya, jadi kalau 3 hal yang di atas itu mungkin kadang masih bisa merasakan ya, contoh, aduh saya makan sampai sekenyang-kenyangnya, ini tamak nih akan makanan gitu. Ya kan, benci, kadang waduh saya kok benci banget ya. Bisa kadang ini ya, sama kadang aduh kok hari ini saya berbuat suatu hal yang bodoh ya, kadang kita masih bisa merasakan. Tapi kalau kesombongan, nah itulah yang kadang halus ya, agak susah untuk dirasakan gitu dan untuk disadari. Oke, poin nomor 2 ya, poin nomor nah, sorry saya tambahin lagi ya. Makanya ini harus sering-sering simpasyang ya. Jadi dengan sering-sering simpasyang kita mulai bisa belajar menyadari ya kan, di mana saat noda batin kita timbul ya kan, kita sudah mulai apa, bisa ada sedikit rem lah ya, ada pakemnya ya, ada sedikit introspeksi. Jadi istilah kata kan ala bisa karena biasa ya. Jadi maka itu Sun Tzu harus sering-sering simpasyan ya. Dengan demikian noda batin apa berkurang, maka nah sebaliknya kebiasaan kita akan jadi berkembang seperti itu. Oke, nah di poin 2 lewat kisah ini kita bisa mengetahui bahwa dalam kehidupan ini, dalam hidup ini ya, kita seringkali melekat pada sesuatu. Ada yang melekat pada harta kekayaan, ada pula yang melekat pada anak cucu. Saat masih hidup, ayah tetua ini melekat pada harta. Dia tidak rela berdana ataupun berbuat baik. Dia hidup sangat hemat demi menjaga harta kekayaannya. Anjing putih dalam kisah ini melekat pada harta kekayaan dan anak cucunya, sehingga dia terlahir kembali dalam keluarga yang sama. Meski terlahir sebagai seekor anjing, dia tetap menjaga harta kekayaannya di sana. Ya, kalau di kisah ini kita lihat ya, begitu apa ya, begitu menderita ya, apa tadi itu sampai harus menjaga demikian ini anjing putih tersebut. Nah, Siu Suce, memang kalau saya rasa ya memiliki materi ya, saya pikir bukanlah juga suatu hal yang apa, suatu dosa atau gimana ya. Yang penting kan diperoleh dengan cara yang halal ya. Nah, tapi juga jangan terlalu tamak ya. Kalau kita tamak ya kayak tadi nanti menderita juga akhirnya. Nah, yang paling penting itu adalah bagaimana ini ya materi atau harta yang kita ini bisa bermanfaat. Ya, bermanfaat secara baik, bisa dipergunakan secara baik, terutama kalau bisa untuk orang banyak seperti Sun Tzu. Nah, seperti kita kan apa kadang kita berdana ya, dana amal ya kan, ataupun dana-dana yang lain. Nah, ini kan juga bisa membantu orang. Jadi akan lebih bermanfaat jika harta tersebut bisa dipergunakan secara baik. Nah, kemudian kalau berbicara ada orang yang istilah kata yang sama seperti cerita tadi kan, dia kan apa begitu tamak, egois ya, begitu melekatkan harta ya.
kalau kita pikir lagi, kadang ada disebut ya, pernah kalau nggak salah Tina pernah sharing dulu, saya pernah tanya ya, kan ada dituliskan itu bahwa yang orang bertanya kepada master ya, kan ada dikatakan ada 5 hal ya harta kita akan hilang. Ya, pertama adalah ya dari pejabat korup ya. Kadang ya seperti contoh lah, kita sudah capek-capek memperoleh harta ya kan, kemudian gara-gara pejabat korup kita terkena masalah, akhirnya harta kita disita, benar nggak? Kemudian bencana alam ya kan, pada saat terjadi bencana alam sama seperti dulu ya, kayak dulu saya pernah di Padang ya, yang rumahnya yang dari berapa lantai itu tiba-tiba ambles jadi 1 lantai seperti itu, hilang akhirnya ya. Nah kemudian peperangan, kita lihat ya peperangan yang di Rusia sama Ukraina, mana ada lagi kita bisa ini, yang dimana harta yang dipupuk pun akhirnya juga hilang seperti itu. Lalu perampok dan pencuri ya, kita bisa hilang oleh mereka juga ya, sama seperti seperti kadang ya seperti kita lihat sekarang kan ada ya kayak di bank ya sekarang, yang mana kadang tiba-tiba kok dananya bisa hilang seperti itu. Lalu kemudian yang terakhir anak durhaka ya, kalau kita tidak memberi anak kita tidak diberikan budi pekerti yang mana bisa untuk nanti berbakti kepada orang tua, akhirnya menjadi anak yang durhaka ya kan. Sering kita dengar ya, saya pernah waktu itu lihat di semacam di Facebook waktu itu ada video ya, yang mana saat meninggal aja masih dalam peti aja, itu gara-gara ribut itu sampai diangkat ya dari peti itu, dibanting ke tanah seperti itu. Nah cobalah kita pikir ya, jadi lebih baik harta kita bisa bermanfaat untuk orang banyak ya. Saya lihat ya banyak ya seperti beberapa Sesiung Sece kita ya, terutama yang ini ya. Nah, seperti Awan Sesiung, waduh, saya sangat salut sama beliau ya. Begitu sangat sumbangsinya sangat besar lah ya, seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga bisa coba. Ketiga, dalam hidup ini kita harus menyadari dan menghargai berkah. Berkah diperoleh dari bersumbangsi nyata. Jika bisa bersumbangsi dengan cinta kasih untuk menciptakan berkah bagi masyarakat, kita bisa membina berkah sekaligus kebijaksanaan. Ya, Zifu, Sifu, Cai Zhao Fu. Menyadari berkah, ya, menghargai berkah, menciptakan berkah. Ya, jadi Sung Sece, seperti hari ini ya, saya yakin kita ini semua harusnya kita bisa menyadari berkah kita. Bagaimana bisa kita terlahir sebagai manusia, bagaimana kita bisa mempelajari dharma ya. Kemudian bagaimana kita bisa mempunyai seorang guru yang bijaksana. Ya, kita harus menyadari itu. Lalu kita harus bisa menghargai berkah. Yang kayak tadi ya, memakai mungkin harta atau yang kita miliki ya, tidak dipakai secara baik ya, tidak disia-siakan. Lalu kemudian kita juga harus mau menciptakan berkah ya, jadi menciptakan ladang berkah untuk bersumbangsi pada orang banyak. Oke. Tapi di sini kan disampaikan ya, selain menciptakan berkah, Sun Tzu juga harus bisa membina kebijaksanaan, ya kan? Karena kalau hanya kerja dan kerja, maka kita akan kadang gampang terluka ya. Bahkan jangan dipikir loh, kita sering kerja dan bekerja, bahkan kita bisa timbulkan noda batin. Kita kadang kita bisa timbul keserakahan dalam kebajikan, ya kan? Pokoknya kalau ada acara saya harus jadi PIC, acara saya harus jadi PIC, ya kan? Nah, kalau nggak jadi PIC kecewa, ya kan? Nah, jadi disitulah. Jadi kadang kalau kita hanya bisa tahu menciptakan berkah aja tanpa ada kebijaksanaan, ya kadang bisa berujung-ujung malah bukannya malah menciptakan karma baik, malah bisa menjadi menciptakan karma buruk seperti itu.
Oke, next, coba berikutnya. Ini kayaknya udah ya. Ya, ini kisah kedua ya, Mahakasyapa membimbing nenek miskin. Oke, dibantu cek kan. Nah, poin 1 di kisah ini Mahakasyapa dan istrinya membangkitkan tekad untuk melatih diri dan tetap menjaga tekad awalnya hingga belasan tahun menikah. Meski menempati kamar yang sama, mereka tidur di ranjang yang berbeda. Mereka berjanji untuk melatih diri kelak. Karena itu, hingga belasan tahun menikah, mereka tetap menjaga kesucian masing-masing. Ya, di sini kita lihat dari asumsi ya, walau ya mereka berjodoh ya, mungkin jodoh yang dipaksakan juga sih dari orang tua ya, jodoh sebagai suami istri, tapi karena tekad yang sudah ini ya, tadi sudah membangkitkan tekad ya, dan saya yakin tekad ini sebenarnya juga pasti sudah apa ya, sudah diikrarkan dari kehidupan lalu sih, saya yakin seperti itu. Nah, maka dari itu mereka tetap menjaga tekadnya dan niat ya dalam pelatihan diri ini, ya menjaga kesucian masing-masing. Oke, di poin 2, meskipun nenek yang sakit, lapar, haus, dan hanya memiliki semangkok air cucian beras, tetapi dengan adanya niat untuk berdana, beliau sudah sangat kaya. Ya, melalui bimbingan Mahakasyapa, nenek mendapatkan kesempatan untuk menciptakan berkah dengan menggunakan air di mangkoknya untuk memberi persembahan kepada Mahakasyapa sebelum beliau meninggal dunia. Kalau kita lihat ya Sungse cerita yang tadi, ya kan tadi kan neneknya ada bilang kan banyak orang, kenapa kamu harus ke saya seperti itu. Nah, sebenarnya ini Mahakasyapa ini dia sengaja adalah memberikan kesempatan pada nenek tersebut untuk menciptakan berkah. Nah, Sungse ini sama ya seperti kita di Seji ya, sama seperti bagaimana saya ingat sekali Master agar meminta kita untuk menggalang hati ya kepada semua orang, bahkan kepada Kanenhu Sesiung Sece. Nah, ini kenapa? Nah, makanya ini saya jadi link ya. Jadi artinya ini kan sama juga kita memberikan mereka kesempatan untuk menciptakan berkah. Ya, coba kalau kita pikir Sesiung Sece, kenapa mereka bisa menjadi Kanenhu? Ya kan, salah satunya pasti karena mereka kurang berkah dong, benar nggak? Ataupun mungkin di kehidupan lalu mereka itu kurang berbuat kebajikan. Nah, jadi inilah intinya bagaimana kita bisa memberikan kesempatan kepada kepada orang yang terutama orang yang mungkin mengalami kesulitan atau sebagainya untuk menciptakan berkah seperti itu. Ya, jadi kadang jangan merasa waduh, ini orang udah susah kok kita malah ngajak dia untuk menciptakan berkah seperti itu. Ya, padahal kan menciptakan berkah itu kan tidak perlu kan dengan nilai besar kan. Nah, seperti yang ada kisah yang Sang Buddha juga yang mana ada seorang nenek seorang ibu atau nenek yang punya pakaian compang-camping hanya menyumbangkan secari kain aja ya kepada beliau, itu juga adalah salah satu menciptakan berkah seperti itu. Yang penting kan dengan ketulusan. Oke, coba kita next lagi ini ya. Oke. Kemudian Kodisatwa sekalian, mari kita bersungguh hati merenungkan bagaimana Buddha mengajari kita dan para muridnya untuk membimbing semua orang bersumbangsi, membimbing orang yang berkekurangan jauh lebih sulit. Jadi kita harus tahu bahwa untuk membalas budi Buddha, kita harus terjun ke tengah masyarakat. Ya, jadi selain kita belajar Dharma, kita juga harus mau praktekkan. Lalu, di mana tempat kita praktek? Kalau kita hanya di rumah tangga, ya hanya mungkin dengan istri, dengan anak, tentu bahan praktek kita lebih sedikit ya. Jadi ladang pelatihan diri itu yang terbagus adalah terjun ke tengah masyarakat, terjun ke tempat banyak orang. Nah, dengan demikian pelatihan diri kita itu akan lebih teruji ya, bisa ini. Nah, di tengah masyarakat itulah kadang kita baru bisa
melihat ya berbagai sifat karakter orang, kita bisa melihat penderitaan, ya kan? Kita dengan melihat penderitaan baru kita kadang bisa timbul rasa syukur, ya kan? Nah, dengan demikian kita juga bisa mempraktekkan 4 ikrar luhur ya, spesise, ya kan, cinta kasih, welas asih, sukacita dan keseimbangan batin seperti itu. Oke, ini habis kayaknya ini. Oke. Ya, kanan ya Sece ya. Jadi 2 intisari hari ini sudah saya bacakan. Ya, seperti biasa ya, kita bisa berharap Sece untuk mau bisa berbagi sharing kepada kita. Ini ada satu ini yang sepertinya ini yang paling semangat ini, memang punya jiwa muda. Oke, dipersilakan Sesium Yohanes. Kanan. Ternyata saya rename jadi Kejangka Wijaya, ketahuan nih ya nama saya. Harus dikirim hadiah nih ntar. Udah di stempel sih, yang paling penuh semangat soalnya. Ya, Oke, silakan sih. Ya. Kejangka Wijaya itu sebenarnya panggilan waktu di komunitas saya pada saat berkegiatan di komunitas saya, dia panggil Jangka, 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 seperti itu. Iya. Oke. Silakan Siung, ya manfaatkan waktu sebaik mungkin. Oke, lah kanan sana Kaisa ya, dan karena secemen yang ada di sini, sebenarnya saya mau sharing sesuatu yang cukup menarik, yaitu ketika Buddha menjinakkan seekor anjing yang gonggongnya keras. Tapi ini sedikit apa ya? Ini sih realita aja ya dalam kehidupan kita ya. Buddha bisa menceramahi apa ya? Anjing itu dibilang, kamu itu past life-nya segini, apa ya, past life-nya itu adalah orang yang apa ya, orang yang serakah pada harta, makanya kamu terlahir jadi, sorry jangan bilang anjingnya, guguk, terlihat jadi guguk. Kalau yang saya lihat, artinya itu Buddha memiliki kemampuan yang namanya satu kemampuan batin yang dikenal dengan namanya Akashic Record. Akashic Record itu bagaimana? Kalau Akashic Record itu yang saya baca, ini ada beberapa orang punya kemampuan seperti ini. Misalkan saya scan Johnny Sesiong. Tit! Past life Johnny Sesiong adalah ini. Past life ini adalah ini. Past life-nya Sesiong C adalah ini. Seperti itu kira-kira. Nah, ya hampir-hampir sama dengan meramal. Oke, lalu di next cerita. Tuannya, yang di mana anaknya mengadu kepada Buddha, ya komplain dong. Komplain kepada Buddha. Kenapa anjing gua kok lemes gini? Dia bilang, Gugu ini adalah bapak lu. Sorry. Gugu ini adalah bapak kamu di past life, seperti itu. Gugu ini adalah bapak kamu di past life. Dan anaknya nggak percaya. Yang bener loh. Akhirnya ya diehipasikukan, dan juga ehipasikonya terbukti benar. Kira-kira seperti itu. Nah, yang ingin saya sharingkan itu adalah, mungkin kalau sekilas, kalau dengan Akashic Record seperti yang saya sharingkan, misalkan past life-nya Johnny Sesiong seperti ini, past life-nya Hong Sesiong seperti ini, past life-nya Sesiong CDE seperti ini, itu sih kelihatannya itu adalah meramal. Kelihatannya itu meramal. Nah, saya jadi teringat juga saya lupa ya, di sesi Anda bertanya Master Cheng yang menjawab itu adalah Anda bertanya Master Cheng yang menjawab itu adalah tentang ramalan di mana tidak merekomendasikan dari kata-kata peramal, dan itu ada alasannya. Alasannya salah satunya yang saya tangkap itu adalah terlena. Nah, problematikanya kita kalau misalkan melihat ramalan-ramalan seperti itu, kita langsung percaya. Terutama kalau selektif percayanya. Hasilnya jelek itu kita buang. Hasilnya bagus kita terima dan terlena. Sehingga energi ke depannya itu berubah. Makanya yang disalahkan adalah peramalnya. Walaupun peramalnya punya kekuatan bijak seperti Buddha, kalau misalkan kita tidak menyikapinya dengan bijak, Buddha pun bisa disalah-salahin. Makanya itu, kalau misalkan
Ya, kalau ada yang bisa nge-scan Akashic Record, ya sudah, kita terima saja. Tapi kita kelola dengan bijak. Misalnya, kalau misalkan dapat ramalan bagus, harusnya kita juga perbanyak untainya. Tapi kalau misalkan ramalannya jelek, kita jangan langsung pikiran kita jangan langsung down. Tapi kita cari solusinya, kita tanami karma penawarnya, tetap kita jalankan supaya on the record lah. Jadi ya kita belajar lah daripada raja itu. Sama Buddha saja, saya anggap saja diramal oleh Buddha saja, pun nggak percaya. Akhirnya ehipasiko, dan juga benar, ya sudah. Buddha sendiri kecewa nggak ya? Tidak. Wong juga Buddha sendiri mengajak ehipasiko. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sharekan dari sisi lain cerita ini. Semoga bisa menambah warna, semoga bisa menambah inspirasi. Jadi sesiman kalau jangan terlalu terlena dengan ramalan orang, sekalipun dari orang bijak, tapi kita kelola hasilnya dengan bijak. Seperti itulah yang bisa saya sharekan. Oke, sekian dulu ya. Dan tempat ya, saya ada sedikit urusan pekerjaan. Salam kebijaksanaan. Mohon disempurnakan ya. Oke, kan ya Sisyong ya, yang penuh semangat nih lo pagi-pagi. Oke, tadi ini saya mau sharing sedikit ya. Kalau tadi yang apa Sang Buddha tadi ini ya minta apa anjingnya introspeksi diri ya. Nah ini ada cerita ya. Ini kira-kira kayak 3 hari yang lalu nih ya. Saat saya ini lagi meeting Zoom, itu meetingnya cukup apa ya? Berarti bukan berapa hari, itu berarti sudah sekitar mungkin 4-5 hari yang lalu lah kira-kira seperti itu. Jadi meeting Zoom tuh hampir jam 9.30 malam lebih ya. Jadi di depan itu ada apa ya suara kucing ya yang cukup keras ya. Cukup keras itu sepertinya biasanya sih itu kucing tuh lagi apa ya berantem ya seperti itu ya. Jadi waktu itu cukup keras kenapa? Karena saya di lantai 2 dan di dalam kamar yang tertutup aja masih bisa mendengar sih, cukup keras gitu loh. Kebetulan apalagi mama saya tidurnya di lantai bawah gitu. Nah, jadi itu waktu itu sece saya sama anak saya minta tolong dong, coba lihat itu ada apa itu sebenarnya gitu loh. Kok sampai dan bukan hanya sebentar, cukup lama. Ya mungkin bisa sampai 15 menit lebih ya gitu loh. Tapi kan saya lagi Zoom kan gitu loh. Nah, kemudian saya bilang sama saya bilang kan ini lagi meeting, coba yuk urusin aja deh gitu loh. Ya kan, coba aja urusin apa kan kalau nanti nggak bisa dipisahin ya udah siram air aja sambil bercanda gitu ya. Habis sudah udah hampir mulai malam. Nah, apa yang terjadi ya Sing Suci ya? Setelah selesai saya meeting, saya kan ini kan, saya bilang apa? Dia bilang tadi saya omelin itu kucing, dia bilang. Saya omelin, kalian tuh kok udah malam-malam begini berantem apa sih yang mau diributkan gitu loh. Ya kan, ini udah malam tahu ini. Nah, dan saya cerita sampai ketawa juga ya. Dia bilang, itu kucing itu akhirnya memisahkan diri sampai kepalanya melihatin ke saya, melihatin bengong gitu, seakan kayak orang mungkin kayak seperti orang bisa kayak orang apa ya kayak seperti manusia lah kalau udah diomelin mereka takut dan kemudian sambil pergi sambil melihat saya ketawa-ketawa. Ternyata nah itulah benar Sung Siceng. Makhluk hidup itu juga apa ya bisa setara ya. Bisa juga kalau kita berkomunikasi apa ternyata bisa juga seperti itu. Oke, ada lagi yang mau sharing Sung Siceng? Ini 2 cerita ini seharusnya bagus sih kalau ini ada seperti ada Maria ya, Cici Maria FMH ini ada resen ya? Bukan resen tapi ada buka mute ya? Oh bukan ya. Oke. Ada Cici yang mau sharing? Joni Sesiung. Nah, ini kalau setelah Sesiung Johannes biasanya Cici Gunawati nih. Silakan Cici. Sesiung saya kok nggak bisa raise hand ya. Saya langsung buka. Oh gitu ya. Coba dibantu dong ya, yang co-host. Coba iya. Nah, lagi ya Siung ya. Saya mau Iya. Silakan C. bagi
An en sang ren xiao fu se, pagi sesiung secemen, salam sehat dan bahagia selalu ya untuk kita semua. Tadi berbicara masalah ini ya, ke noda batin kita ya, yaitu loba ya, keserakahan, kebencian, kebodohan, kesombongan ya, dan keraguan-raguan. Ya memang itu ya yang selalu ada di dalam diri kita semua ya di dunia saha ini. Makanya kalau kita sering mendengar dan sedikit-sedikit kita memahami ya dharma yang telah banyak kita dengar ya, bukan sekedar dengar saja ya, itu memang dalam kehidupan kita sehari-hari ya, yang namanya ketamakan itu pasti ya, pasti ada. Makanya kalau saya tuh senang menguji ya, sedang menguji diri sendiri. Apakah dharma yang sudah saya terima, yang sudah saya dengar, yang sudah saya pahami, apakah bisa teruji di dalam kerumunan masyarakat ya. Misalnya kita berkerumun di barisan insan kecil ya, yang paling kecil di komunitas kita dulu ya. Komunitas kita tuh banyak ya sifat-sifat mitra baju kita ya, baik itu relawan yang belum memakai seragam ya, mereka kan sering datang atau ikut berpartisipasi ya di pelestarian lingkungan atau di baksos ya, atau di donor darah ya. Nah disitulah ya kita bisa tahu, oh ya sudahlah, nggak apa-apa ya, yang penting diri saya tidak seperti itu, karena saya banyak mendengarkan Dharma Master ya, sering ikut Silpasyang. Saya juga dulunya seperti itu kok, karena saya kurang pemahaman ya, makanya saya kadang-kadang wah lihat makanan enak, wah saya ambil cepet-cepet dah, ya, nanti nggak kebagian. Lihat makanan yang nggak enak, enggak lah, itu saya nggak suka. Tapi ya banyak ya mitra bajik yang apapun yang diberikan ya, makanan yang diberikan mereka makan dan berbagi ya, sesiung sece, ada yang belum kebagian, ini masih ada. Tidak bilang, oh saya itu tidak suka gitu, oh yang ini enak saya suka nih, boleh nggak ya nambah satu lagi gitu ya. Ya itulah, jadi macam-macam ya. Makanya tadi Joni juga mengatakan di tengah kerumunan masyarakat ya, kita bisa menguji ya, apakah dharma kita sudah betul-betul kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya, apakah ketamakan kita muncul pada saat kita berkerumun ya, di dalam keluarga ya yang kecil dulu, kemudian di komunitas kita ya, kemudian di seperti kemarin training for in one ya, itu kan kita pasti ya mendapatkan atau berinteraksi dengan banyak orang. Disitulah makanya ya Master selalu mengatakan kita berkegiatan juga harus dibarengi ya dengan mengikuti selalu mengikuti Silpasyang ya, menghirup harumnya Dharma ya. Setelah kita ikuti ya, oh kita pahami ternyata betul juga ya, kemarin saya di kerumunan masyarakat saya diiniin sama salah satu orang atau beberapa orang, saya merasa sakit hati ya, akhirnya apa, noda batin ya, kerisauan yang timbul. Jadi kalau kita sering-sering ya ikut ya, mendengar ya, bukan hanya sekedar mendengar, ini saya mau absen besok saya karena mau jadi komite, jadi saya mesti banyak nih absen saya supaya cukup ya, bukan sekedar itu ya. Kita betul-betul harus pahami ya, kita harus betul-betul terjun ke tengah masyarakat. Memang wah itu saya juga aktif ya di posyandu lansia di RW ya, sampai yang Buddhis saya sendiri ya paling ada 2-3 orang, yang lain wanita Katolik ya, yang begitu banyak ya. Disitulah saya banyak
menemukan ya orang-orang yang seperti ini, yang seperti itu ya macam-macam ya. Yang penting kita mengurangi ego, ya. Kita bisa berintrospeksi diri. Karena kalau kita tidak bisa mau introspeksi diri, pasti kerisauan batin akan terus menebal ya, akan terus bertambah setiap hari. Memang nggak gampang, ini cuma teori ya. Master selalu mengatakan bagaimana kita mengikis kerisauan batin. Ya, itu semua teori ya yang kita dapatkan kalau sehari setiap hari kita selalu mendengar ya, selalu merenungkan, kemudian kita rasakan ya, oh ngapain juga ya saya pikirin ya, ngapain juga ya saya jadi kerisauan, yang ada malah penyakit ya, penyakit fisik ya di badan kita ya, yang jadi awalnya kita sehat walafiat, nggak ada penyakit karena kita kerisauan batin kita, noda batin kita tuh kita selalu berusaha ya, selalu cuci dengan air dharma ya, yang kita setiap pagi kita mengikuti ya. Ya kalau kita tidak memiliki air dharma ya, untuk mencuci batin kita yang kotor ya, itu akan kayaknya percuma ya, sayang ya kita ikut cuman sekedar mendengar, udah gitu begitu selesai dan siang, wah ini mulut sudah langsung emosi, ada sedikit aja masalah kecil ya di keluarga langsung wah ini mulut udah ya begitulah ya. Saya mengakui ya, saya menyadari ya bahwa saya tuh juga seperti itu. Tapi begitu saya bertemu dan sering mendengar master ya, di dalam cerita atau dalam sutra trata ya, di situ banyak dharma-dharma ya yang kita bisa kita dengar, kita pahami ya, kita renungkan, benar nggak sih sebenarnya. Nah itu kan kadang-kadang orang nggak yakin ya, nggak mempunyai ragu-ragu ya, benar nggak sih ya apa yang dikatakan, kayaknya saya nggak percaya deh gitu ya. Seperti makhluk hidup, kita memandang makhluk hidup itu kan setara. Kadang-kadang kucing itu ngeong-ngeong di depan rumah kita, ini ada hubungan, ada jalinan jodoh ya kehidupan lampau saya juga tidak tahu ya. Maka itu jika kita mempunyai keyakinan dan kita tidak ada keraguan-raguan, makhluk apapun ya yang kita temui ya, di dunia saha ini dalam kehidupan sehari-hari ya, kalau bisa kita menghargai atau menghormatinya ya. Jangan, kadang-kadang memang namanya manusia, kita masih manusia biasa ya, kadang-kadang berisik banget sih yang tadi si Sising yang mengatakan sudah malam aku mau tidur, kamu masih ngel-ngel saja ya. Ya itulah memang semua kita harus belajar ya, karena ya, memang di dalam pelatihan diri ini ya bukan sampai di sini saja ya, masih panjang perjalanan kita ya yang harus kita tapaki ya. Karena kalau kita tidak teruskan ya, kita tidak memiliki keyakinan ya, nanti yang ada ya noda batin ya yang terus menerus ya terakumulasi ya, semakin tebal. Kalau sudah semakin tebal, sangat sulit ya untuk dibersihkan dan harus betul-betul memakai air dan lap yang nggak cukup sekali dicuci ya kalau sudah terlalu tebal ya. Makanya banyak ya istilah-istilah atau perumpamaan yang master sering katakan ya, supaya kita lebih memahami ya apa yang dikatakan master. Itu saja ya dari sisi yang bisa saya sampaikan. Kita jadi manusia harus mengurangi ego ya, introspeksi diri saja supaya tidak mengurangi, supaya tidak menimbulkan noda batin yang semakin tebal. Kanan ya Joni Sesing ya, kanan saja ya. Iya. Ya, jadi tentu ya memang ya gimana ya, noda batin kita itu terus menerus muncul ya. Kan 86.400 ya. Seperti hitungan detik juga ya, muncul terus dan menerus seperti itu. Memang harus sering ya mencuci dengan air dharma yang sudah saya bilang. Ya, gitulah.
Ya minimal mungkin dengan ada belajar Dharma ini, kita kan pelan-pelan kita juga sudah mulai ya bisa merasakan, bisa menyadari gitu loh. Ya bisa mulai takut lah untuk berbuat seperti itu. Oke, ada lagi yang mau sharing, Sung Suce? Di sini ada 156 orang, 157 orang loh. Suce atau Suce Vivilang, nah biasanya nih Suce Vivilang mau menambahkan mungkin pakai intisari atau apa? 阿弥陀佛，师兄仁义早上好。 Oke, Suce Doan师兄 Puspa. 师姐们ya, kita 感恩上人ya. Ya. Mungkin yang cerita hari ini, yang Puspa dapat justru kemarin sore. Puspa merasakan memang kita tahu ya, setiap makhluk itu mereka juga ada satu, kita bilang perasaan ya. Mungkin perasaan mereka tidak takut atau bagaimana ya. Soalnya Puspa merasakan sesuatu yang tadi malam juga saya pikirin, kenapa bisa anjing yang namanya di luaran, yang jalan, kalau kita panggil kenapa dia mau datang, padahal kita tidak kenal gitu loh. Mungkin dari Sesiong Sejemen bisa merasakan kenapa bisa begitu. Karena pas saya lagi kemarin mau ke tempatnya Sece Seli ya, saya di jalanan bilang sama Sesiong, itu anjing kenapa keliaran di jalanan lagi nyebrang sendiri ya, lari-lari begitu sendiri lagi, kecil lagi. Saya bilang, wah ini anjing gimana ya, takut kita bilang diambil orang, ketabrakan gitu kan. Akhirnya saya turun dari mobil pas di depannya Sece Seli. Dari jarak jauh tuh saya tangannya hanya memanggil dia datang gitu loh, Sesiong. Itu kan kita tidak kenal, saya bingung. Ternyata dia benar-benar lari datang gitu loh. Waktu dia lari datang ke samping saya gendong, dia tidak berontak. Saya bilang, waduh ini anjing siapa lagi? Jadi bingung kan. Saya bilang, aduh lu nih anjing siapa ya? Kenapa lu bisa keliaran gitu kan? Akhirnya pas saya itu panggil mbaknya si Sece Seli, saya tanya dia, kenal nggak ya ini siapa punya anjing ya? Kenapa ada di jalanan sendiri, udah nyebrang sampai jauh gitu ya? Masih ikut orang lain jalan-jalan lagi gitu kan? Akhirnya dia bilang, oh ini si Betsy Sece punya anjing loh. Gua bilang, hah Betsy Sece punya anjing kenapa bisa keluar di jalan gitu loh? Akhirnya dia bilang coba tanya mbaknya. Akhirnya saya tanya mbaknya, saya panggil kan. Saya panggil mbaknya, dia buka pintu. Ternyata itu anjing saya gendong, dia tidak berontak loh, Siong. Saya bingung. Sama sekali nggak berontak. Saya cuma bilang sama dia, lain kali jangan sendiri keluar rumah ya, nanti diambil orang lagi kamu. Dan juga mungkin juga bisa kecelakaan, apa-apa. Dia diam aja sampai akhirnya udah dibuka pintu, saya lepasin kamu masuk ya ke dalam ya, ikut keluarga baik-baik. Saya merasakan heran gitu loh. Jadi di sini saya merasakan memang seperti yang Master bilang ya, setiap makhluk itu kadang-kadang kita merasa tidak mungkin, tapi mungkin dari Sesiong Sejemen mengalami banjir, kondisi yang banjir itu banyak sekali tikus-tikus kecil, benar nggak? Tikus akan kerumunan, dia akan mencari tempat yang juga tidak akan kena basah dan dia mencari makan gitu kan. Nah itu hal juga yang pernah Puspa dengar dari Sece Ani. Tapi dari Puspa Sece juga di rumah itu biasanya di samping tangga bawah itu suka tikus kan ngerayap kemana-mana gitu, suka bawa buang kotoran apa gitu kan. Sampai saya bilang Mas Susyong, ini bagaimana ya, ini baunya udah nggak tahan juga, kita kan setiap hari harus bersihin gitu ya. Akhirnya saya bilang sama tikus-tikus, saya bilang jangan datang lagi ya, karena kalau datang lagi kita sudah mau berusaha nih buat supaya kalian tidak akan datang lagi, mau pergi beli alat itu loh, Syong katanya ada yang untuk supaya si tikus kalau dengar tuh suaranya dia nggak seneng gitu, apa bunyi gelombang itu ya, gelombang itu ya, sampai udah bilang sama mereka. Akhirnya bilang sama mereka, udah beberapa kali bilang, baru pergi nih ke SRW. Sampai di sana ternyata nggak ada. Pulang-pulang besok udah nggak ada Susyong mereka. Nah itu kadang-kadang saya merasakan mereka bisa dengar atau enggak gitu, padahal ada. Seperti dulu juga Susyong ya kerja di kantor ya, itu ya benar-benar sangat menakutkan. Mereka punya karyawan banyak sekali mereka suka menangkap tikus dan menyiram tikus, Susyong. Menyiram tikus itu dalam kondisi yang hidup-hidup. Waduh, Susyong bilang ini kenapa? Mereka udah dibilangin tapi maksudnya udah kita tangkap lepas, tapi tetap datang mungkin saking banyak ya. Itu tikus ya, mungkin ada gelombangnya. Sampai ya ke rumah kita loh, Susyong. Kita nggak tahu juga kenapa bisa sampai yang namanya plat, kita kan biasanya di atas untuk kunci pintu itu kan supaya jangan kita juga takut nanti ada tikus bisa masuk gitu ya.
itu plat itu yang namanya plat modelnya seperti kita bilang apa ya, satu plat dia besi juga. Tikus bisa gigit loh, Sisyong, gigit sampai dia benar-benar bisa masuk ke rumah. Ah, lu bayangin, sampai saya bilang kalian melakukan hal yang benar-benar sudah sangat menakutkan, sampai mereka pun udah ada dendam. Makanya kita lihat kembali dalam kondisi COVID ini, sebenarnya kita manusia sudah keterlaluan sih. Kita manusia sudah membuat mereka begitu menderita, membuat mereka begitu penuh dengan dendam ya, sehingga gelombang mereka tuh bersatu. Kita bilang energi mereka yang bersatu itu, mereka hanya balik ke kita gitu loh. Jadi sebenarnya ya kita manusia seperti yang kita sudah paham di dalam Buddha Dharma, yang Master bilang bagaimana kita harus menjalin jodoh yang baik dengan semua makhluk ini benar-benar penting harus kita pahami. Apalagi kita tadi ya dengar cerita ya si anjing penjaga harta ini ya, dia adalah kelahiran dari seorang manusia. Jadi bukan karena dia adalah memang anjing, tapi dia kelahiran dari seorang manusia. Tapi suatu saat dia akan kembali lagi, akan berputar lagi di dalam kelahiran ini, akan kemungkinan besar lahir sebagai manusia lagi. Seperti kita ya, kita juga tidak tahu ya kehidupan kita masa lampau, apakah kita adalah seekor binatang kecil juga, kita tidak tahu. Tapi yang paling penting sekarang kita sangat bersyukur sudah menjadi seorang manusia. Dan kita juga bisa berjodoh dengan Buddha Dharma, dan berjodoh dengan seorang guru yang begitu welas asih dan bijaksana. Jadi disinilah kita harus benar-benar dengan satu tekad keyakinan yang kuat. Kita harus selalu di jalan Buddha Dharma, kita harus selalu melatih diri kita di jalan Bodhisattva ini. Jangan sampai kita terlahir lagi di alam yang rendah. Sungguh-sungguh kita merasakan ya bagaimana penderitaan mereka. Jangan melihat mereka tidak menderita. Mereka juga menderita. Tapi ada satu hal juga yang kita pahami ya. Walaupun mereka terlahir sebagai makhluk-makhluk kecil, mereka juga ada berkahnya. Nah, kita lihat kita manusia juga ada berkah sesuai dengan kita punya karma-karma. Mereka juga ada berkah sesuai dengan karma-karma mereka. Ada yang memang di jalanan, ada yang mereka dipelihara, diberi makanan yang enak, tempat tidur yang ber-AC, itu semua ada. Nah, begitu juga kita manusia kan. Nah, dari sini kita merasakan bahwa kita benar-benar setelah memahami hukum sebab akibat, kita harus selalu di rel. Kita bilang seperti kita Sat Paramit yang Puspa paling suka ya, kita pahami ini. Karena di dalam itu kita melakukan apapun, jangan kita melanggar sila. Karena sila berpedoman untuk agar kita tidak terpuruk lagi. Ini yang Puspa hari ini dapat ya, Sisyong. Cảm ơn Sisyong Sujiman, Amitofo, cảm ơn. Joni Sisyong, nebeng sedikit. Cawaan. Oh, boleh, Ce. Cawaan Sisyong Sisyong, karena tadi nama saya disebut. Puspa Sisyong, itu tahu nggak kenapa? Karena yang panggil itu Bodhisattva, sudah ada. Benar kan Joni Sisyong, cahaya itu? Belum Bisa yang tentu. penuh cinta kasih dan welas asih. Ya, Paling melambai ketahuin aman di pelukannya, nggak akan dicuri. Itu memang mereka Yulingsing kok, bener Yulingsing. Kita ngomongin, saya juga baru waktu awal baru vegetarian, padahal saya vegetarian. Oke, Ya, saya vegetarian bukan karena baik hati sebenarnya. Saya bukan welas asih. Saya hanya dengar Master demi bumi. Waktu itu, aduh, Chanhui juga pikir saya, hewan ini mungkin banyak lah. Hewan ini mereka kodratnya untuk dimakan manusia, sapi, yang normal lah ya, kayak ayam gitu-gitu loh. Memang mereka, aduh. Terus sejak vegetarian itu tanpa sadar welas asih kita timbul ya Joni Sisyong. Saya seminggu vegetarian, ada nyamuk di kantor saya. Tanpa buat tanpa cocok ya. Saya bilang sama sekretaris, minta plastik. Ada nyamuk nih. Plastik saya bikin kayak tangkap sapung itu loh. Terus sekretaris saya bilang, mana bisa sih, ini kan kasih saya buku, keplek biasanya. Padahal ada listrik, punya reket juga. Biasanya udah diker gitu, masih bukan buang sampai angus, bau angus. Aduh. Udah puas ya. Makanya, jadi waktu itu tanpa ini nggak tahu kenapa muncul aja baru seminggu loh. Terus saya bilang sama si nyamuk, kamu tenang ya, tenang. Saya tidak akan membunuh, tapi tidak berarti orang lain nggak akan membunuh lo. Sini diam-diam ya, saya kembaliin ke habitatnya. Saya bikin kayak tangkap itu loh, ujungnya di kerunyuk. Saya lama dia diem loh, Sisyong. Terus saya
plug, dapat ya, dapat saya tutup, angkat keluar, saya lepas. Waduh, saat itu saya rasakan seperti saya yang terlepas dari satu pembunuhan atau kecelakaan atau apa. Lega banget. Itu pertama kali. Ya selanjutnya saya lakukan nggak ada perasaan itu lagi. Maksudnya benar loh. Kayak aduh lega banget gitu. Jadi Sisyong Sije memang benar, mereka Yulingsing itu sangat pasti. Dan sangat pasti mereka bagian dari manusia, kita juga bagian dari mereka dulu. Itu sangat pasti. Baik, itu aja Sisyong Kanen ya, Sisyong Sije Cawan Kanen. Kanen ya, Ce ya. Ce Sally, kalau untuk nyamuk itu aja, Ce, beli itu namanya kayak apa ya, tanggok ya. Tahu nggak tanggok yang buat nangkap ikan? Oh iya. Ce boleh beli yang agak gede jadi gampang nangkapnya, Ce. Iya. Itu Jadi saya gini, beli ya. ya Sisyong. Ya, maksudnya kalau itu lebih gampang ya. Ya. Tapi saya rasa kita bagaimana menjaganya di depan. Ya. Kita usahakan jangan, ini kan rumah maksudnya di dalam ya. Menjagalah, kayak tikus-tikus itu kita bersihin. Tikus itu pintar, itu ada makanan dia baru datang. Saya pernah ngomong sama orang Rentokil, bagaimana ya ini ya? Katanya pasti ada makanan. Mereka mau hidup. Ada air, ada makanan, mereka datang. Jadi malam itu sampah atau got-got air ditutup aja. Mereka nggak akan datang. Sorry, Sally kayaknya ter-unmute ya. Oh, ya. Kok bisa ya? Sorry, kok bisa ya? Sorry, saya tadi ada yang bocor, saya mau unmute ternyata masuk sorry ya. Tadi ada sampai air, mana makanan, tuh? Ada air dan makanan. Ya, ada air makanan, mereka datang. Jadi kita jaga dari awal, jangan setelah mereka masuk itu baru kita cari bagaimana mengusir. Itu saya bersihkan terus, kalau pasanglah kalau nyamuk, pintu cepat-cepat dibuka, ditutup lagi. Itu nggak ada nyamuk lagi sih, nggak perlu beli tanggok. Iya, mencegah lah ya, mencegah lebih baik. Mencegah, betul. Karena kita sama itu, kita membiarkan mereka melakukan kejahatan, tanda kutip ya. Kalau itu kejahatan, sama kayak kita prevent maling atau perampok atau apa ya, kita jangan menciptakanlah keadaan dan kondisi. Karena yang lebih jahat yang melakukan kejahatan, lebih jahat yang memberi kesempatan menurut saya. Itu aja Sisyong Kanen. Kanen ya, Ce. Kanen. Nah, memang sih, tapi saya berpikir gini sih, ya seperti contoh nyamuk lah ya. Kenapa dia harus gigit itu ya, menyedot darah manusia ya? Ya karena kan memang kan kebutuhan hidup mereka juga sih sebenarnya. Kalau buat saya sih adalah gini, sebenarnya sih tergantung mindset ya. Mindset itu gini loh, artian kalau kita contoh ya, kalau kita digigit, kita berpikir, aduh ini gatal. Nah tentu kita akan, konsentrasi kita akan jadi di situ ya. Tapi bagaimana kita bisa tidak memikirkan gitu loh. Walaupun digigit, walaupun ada rasa gatal, tapi kita tidak memikirkan. Nah ini yang saya sering ini ya, contoh lah kalau dulu kan, wah kalau misal contoh ya, kalau lagi di wihara atau di mana, kalau digigit, aduh kayaknya, ya otomatis kita malah bukannya konsen lagi mendengar dharma, tapi jadi itu ya. Nah, tapi kalau mungkin dengan melatih, membiarkan, tentu biasa sih nggak masalah gitu loh. Nah contoh ya, saya sering bilang nih, ya kan, kalau baik di kamar ada nyamuk satu, jadi udah nggak bisa tidur gitu loh. Nah, saya sering bilang, ya udahlah biarinlah, toh dono dikit kan nggak masalah. Kadang kan anak yang terkecil kan juga tidur bareng kita ya di kamar saya juga. Nah dia sering bilang, lu sih enak, dia bilang, lu sih enak katanya, lu punya banyak darah, tapi kita ini gimana gitu loh. Tapi lama-lama dia juga terbiasa ya. Sekarang juga nggak ini lagi. Disiapkan tanggok juga nggak pernah dipakai-pakai malah akhirnya. Jadi artinya berarti mindset juga sudah bisa melepas lah, ya udahlah biarin aja. Oke, nah di sini ada intinya sih memang ya, sebentar ya, sorry ya. Jadi kalau kita pikir lagi ya, nah mereka kan
sebenarnya sih kita perlu kasihan ya, karena kenapa mereka yaitu bisa terlahir di alam hewan juga karena ada sebab ya. Pasti ada sebab. Nah, maka dari itulah tadi seperti C.C. Puspajo bilang, kita juga harus menjalin jodoh baik dengan mereka seperti itu. Oke, di sini ada C.C. Yesi yang tadi sudah raise hand, ada Triple Joe ya, tapi kita C.C. Yesi dulu. Silakan C.C. Kanan ya. Cảm ơn Johnny sang đến Kaiser ya. Hari ini seru ya tentang semua tentang anak-anak mungil ya. Nah, saya juga mau cerita ini juga semua adalah jalinan jodoh ya. Saya semuanya nggak pernah pelihara namanya anjing atau kucing karena dari dulu saya nggak mau ya. Dalam arti saya mikir gini, kita boleh bantu mereka, tapi saya nggak mau masuk ke rumah gitu. Dalam arti kan banyak bulu-bulu ya, itu untuk kesehatan juga kurang bagus kan. Jadi saya mikir yang kita bisa bantu ya bantu aja, tapi nggak sampai jadi kayak seperti kemelekatan atau jadikan kayak apalah gitu. Nah, ini kebetulan kucing ini satu-satunya yang bertahan di rumah, bukan masuk rumah ya, di serambi muka lah ya, berkeliaran kan rumah kita hook ya, rumah hook kan, jadi dia samping-samping masih nggak kena matahari gitu. Nah, ceritanya ini mamanya kucing setelah melahirkan kucing liar sih, datang lahiran di bawah tangga kita yang taman gitu. Nah, habis lahiran mbak saya memang penyayang kucing. Dia selalu kasih kucing makan gitu, kucing liar. Nah, habis 1 minggu kemudian mamanya kucing meninggal karena keracunan tikus. Kata mbak, ya keracunan karena ada tikus makan itu. Kucingnya gimana? Terus saya ngomong kan baru. Suaranya putus-putus ya. Suaranya putus ya. Kedengaran. Agak putus-putus ya, nggak tahu yang lain gimana. Masih kedengaran? Nah, ini udah oke ya. Oke. Oke. Putus-putus lagi nih. Yang lain gimana ya? Kalau di tempat saya sih terputus-putus sih. Bisa. Putus-putus nanti. Dikit-dikit ya. Saya kedua dulu lah, Sio. Iya, coba C. Iya, ambil posisi. Ya, putus-putus juga nih, ada yang ngomong juga dari Antonis As. Oke. Sambil tunggu C.C. Yesi atau yang Triple Ju mau sharing? Udah bisa, Siong? Oh, nah oke, ya udah C.C. Yesi Oke ya. Oke. Oke. Ya, okay. Nah, jadi ya udah baru lahiran 1 minggu kita kasih minum susu dong. Tapi saya ngomong ke Mbak, nggak boleh masuk ke dalam ya. Saya nggak mau bulu-bulu kucing itu kan nggak bagus. Kasih makan, jadi tetap stay-nya di luar aja gitu. Saya ngomong ini tunggu mereka udah siap merantau, pergi merantau udah. Jadi kita nggak pelihara gitu loh, cuma kasih makan aja. Tahu-taunya satu-satu nih udah agak besar, satu-satu pergi benar-benar merantau. Sisa cuma 1 di sini. Sisa 1. Dia juga nggak kemana-mana. Jalannya pokoknya mainnya dia burung, naik panjat ke pohon. Itu aja kerjaannya. Jadi kalau burung lagi bersuara, dia akan pandang ke atas gitu. Pokoknya dia mainnya sekitar itu aja, sekitar dalam ruangan gini aja. Nah, ya yang lucunya itu Mbak kan mau pulang ke Lampung, merit gitu. Nah, rencananya bawa pulang. Sudah masuk ke Grab 2 kali, kucingnya nggak mau, tetap mau turun. Nah, akhirnya Mbak ngomong, aduh saya dia kasihan juga kan. Muncul Iba juga. Saya ngomong, udahlah Mbak, kamu pulang aja, nanti balik baru jagain dia, biar ibu yang kasih makan dulu. Bagaimana makannya udah 3 hari sekali. Tapi saya baru pertama kali kan benar-benar interaksi selama ini kan cuma Mbak yang kasih makan. Cuma say hello aja gitu. Setiap kali kalau ini enggak ada Mbak cuci baju sendiri, jemur baju kan. Kalau dia saya bawa baju mau jemur, pagi-pagi kan dia tidur kan. Nah, dia matanya melek, saya bawa keranjang, dia ikut turun loh. Enggak gangguin saya, cuma temani di samping saya sampai jemur atau di pak baju juga sama.
Tapi kalau misalnya rumah kucing tuh manjanya minta ampun. Setiap kali makan, kasih makan, habis makan harus dielus-elus gitu loh. Udah elus, pertama kan pendekatan ya, kayak PDKT dia tahu saya juga belum terbiasa kan. Dia kasih badan kiri, badan kanan, terus tengah lagi dielus-elus. Nah, setelah sebulan kemudian dia udah naik. Udah nyalinya makin gede tuh. Mau main cakar-cakar sama saya, sama mulutnya. Aduh, saya nggak berani. Ambillah itu mainan kecil buat main sama dia. Kan main cakar-cakar, dia nggak mau lagi mau pakai tangan. Saya nggak berani, saya ngomong nggak main kayak gitu ya. Itu mama kamu yang lakukan. Saya cuma mainnya elus-elus aja. Kalau mau elus, kalau nggak jangan gitu loh. Nah, terus saya juga ajarin dia vegetarian. Saya kasih sayur-sayuran kan. Di atasnya kasih taburin makanan kucing juga. Terus makan dia. Jadi belajar-belajarlah saya ngomong, semoga nanti mama kamu pulang kamu udah vegetarian tuh. Jadi benar-benar kita ngomong apa, dia merasa banget gitu loh. Gitu. Jadi itu sih saya merasa wah benar-benar kita ya semuanya sama ya, kayak serius dia ngomong semuanya beda di pakaian kita aja sama bentuk ya. Semuanya kadang mereka itu malah lebih peka, lebih berperasaan dibandingkan kita manusia gitu loh. Kan yang sejak. Ya, kan NEC ya. Jadi ya inilah ya bisa hidup harmonis dengan padahal memang sih kan kita tahu ya itu kucing ataupun anjing biasanya kan juga bisa menimbulkan apa itu virus ya toksoplasma ya itu juga memang harus hati-hati juga sih. Nah, kalau memang benar-benar bisa menjaga harus merawat secara baik ya kebersihannya. Nah, ini apa? Ini sebenarnya ya saya pikir ya tadi saya bilang kan melahirkan kalau ini ya, kalau saya rasa ya kalau kucing itu bisa melahirkan di tempat kita, itu adalah sebenarnya tempat kita itu juga penuh berkah loh, benar nggak? Ya kan, bahkan kalau sampai kucing mati di tempat kita pun juga demikian sebenarnya gitu loh, ya kan? Nah kalau di tempat saya sih di rumah saya sendiri saya rasa udah lebih dari 5 kali ya kucing itu sering sih melahirin gitu loh. Tapi udah melahirin ya itu biasanya nanti dia akan keluar, udah akan pergi sendiri sih gitu. Iya. Kadang ini pernah satu kali baru-baru ini nih waktu melahirkan saya udah bilang, aduh kamu kok melahirin di sini, sebelah kan rumah lagi kosong, kamu di situ aja. Bener-bener loh dibawa pergi loh. Sampai saya diomelin anak saya, ini papi nih gimana nih katanya, bukannya ini ya kan, bukannya apa kasih dialah di sini gitu loh. Nah jadi saya juga nggak mau ya nggak mau membiarkan anak saya itu mereka pengen ya mau piara anjing, piara kucing, piara burung itu saya nggak mau gitu loh. Kenapa? Karena saya takut mereka itu nggak mampu merawat. Jangan hanya karena keinginan semata aja, terus kemudian beli ya, tapi nanti ujung-ujung malas merawatnya. Nah jadi ya kalau sekarang itu paling ya itu tiap pagi itu dia suka apa ambil itu ya beras ya sedikit beras itu dia lempar lah di dari teras lantai 2 ke apa di kanopi kita ya. Nah biasanya burung-burung tuh datang tuh apa makan gitu Jadi loh. itu kan, Iya. jadi tadi kan Kok ada bocor lagi ini siapa ya? Kok ada bocor? Nah lalu juga seperti ya kayak kucing tadi itu kan ya itu jadi sering kadang ya kayak ini kan sekarang anak ini baru nih ada lagi nih. Nah paling dia siapin susu dia taruh di samping kasih nih. Jadi tidak ada beban ya untuk jadi mesti beban untuk merawatnya seperti itu sih. Oke, nah sekarang ada Triple Ju dulu ya urutannya ya. Itu kayaknya tadi Tanipin ya, Tanipin Sesiung ya. Iya, pagi Sesiung Sece, Oh, karena waduh, itu ya. namanya Ju ya, Julivin. Silakan Siung. 师兄师姐早上好，感恩上人开示ya，感恩定期发香ya. Ini kan hari ini ceritanya kan ada orang kaya raya, terus dia melekat menjadi anjing ya, kelahiran kembali ya. Pertanyaan saya gini, kalau kita mengecilkan kita punya ruang lingkup nih, dikecilkan lagi sampai ke lingkungan kita, teman-teman kita dari waktu kita sekolah. Nah, itu kan udah paling kecil ya, berapa banyak orang dari teman kita yang bisa berhasil memperoleh harta dalam bentuk harta duniawi? Coba kita pikir, ada berapa sih? Ya. Saya rasa nggak lebih dari 1-2 ya. Mungkin kalau yang sekolahnya di tempat orang lebih berada dulu, sekolah tempat yang level atas, mungkin ada yang masih mempertahankan kekayaan orang tuanya, mungkin enggak. Tapi kalau yang dari level bawah,
Dari teman-teman kita, satu kelas 40 orang, coba berapa yang bisa berhasil mendapatkan kekayaan yang berlebih? Ada nggak sih? Sedikit ya, mungkin cuma 1 atau 2. Jadi kalau menurut saya, orang kalau bisa kaya, itu pasti ada sebabnya. Dia mau pelit, kita katakan pelit karena kita tidak kebagian. Kita tidak menikmati apa yang dia hasilkan. Biasanya manusia begitu ya, sesungguhnya. Saya aja ya, saya begitu. Jadi yang jelek saya aja. Tapi kalau saya mendapatkan manisnya dari teman kita yang berhasil, yang dari kaya, apakah kita akan mengatakan dia hal-hal yang negatif? Apakah kita akan mengatakan dia pelit, dia ego, dia hanya memikirkan diri sendiri, dia mempergunakan uangnya untuk hal-hal yang negatif? Saya rasa tidak ya, bagi saya yang mendapatkan keuntungan itu loh, kenikmatan harta duniawi. Karena disering mungkin bayarin saya makan atau ajak saya jalan-jalan keluar. Itu kan sifat manusia ya. Kalau kita menganut ke bukan agama lah, kita menganut ke kebijaksanaan. Mungkin ada beberapa yang saya rasa ada benarnya juga. Takdir diatur oleh kesadaran. Kita harus belajar membersihkan pikiran kita sendiri, sehingga kita tidak akan menuduh orang lain dengan tidak adil. Yang kedua, ketika Anda melihat orang lain memiliki berkah keberuntungan, itu karena mereka murah hati. Kalau di ajaran master kita, mereka berbuat kebaikan, berbuat dan berbuat lagi. Maka itu disebut bermurah hati akan mendatangkan berkah keberuntungan besar. Semakin kita bermurah hati, maka keberuntungan akan semakin besar. Terus kenapa dia bisa kaya? Apakah itu karena di titah ataupun surat dari Tuhan Yang Maha Esa? Saya katakan tidak. Nasib itu berada di tangan kita sendiri sesungguhnya. Apabila kita tidak bisa mengubah keadaan kita yang ekonominya kurang, ini kan bicara ekonomi semua sesungguhnya, maka kita harus mengubah diri kita sendiri sesungguhnya. Contoh misalnya lahir di keluarga miskin. Kita kan nggak bisa mengubah keadaan, memang itu lahir sudah di keluarga miskin. Apakah kita komplain terus, maki-maki terus, sirik terus, melihat orang lain sukses, melihat orang lain bawa mobil, dia punya tampangnya seperti kurang, saya bicara halus ya, tampangnya kurang meyakinkan nih, nggak ganteng-ganteng amat, tapi kok sampingnya ada seorang wanita cantik ya, Nah, kita nggak boleh begitu. Kitalah yang harus mengubah diri kita sendiri untuk menyesuaikan keadaan. Dengan begitu, kita akan mendapatkan kebahagiaan di tengah perubahan. Jadi kita yang harus berubah, bukan kita selalu komplain sana, komplain sini. Keadaan kita yang harus kita rubah. Pikiran kita yang harus kita rubah. Selanjutnya, ini yang terakhir. Penderitaan, ya, melihat orang lain lebih kaya, lebih nikmat hidupnya, lebih bahagia, dia punya segalanya dalam bentuk materi, karena judulnya materi ya. Penderitaan itu adalah kita sendiri yang mencarinya sesungguhnya. Kenapa kamu komplain? Kenapa kamu tidak berubah? Kenapa kamu tidak pergi mencari uang lebih giat dan hemat, alias lebih pelit lah dikit lah gitu. Tapi banyak sumbangsi. Kerisauan adalah diri kita sendiri juga memikirkannya. Dunia ini pada dasarnya itu tidak ada masalah. Dia mau kaya, dia mau miskin, dia mau cantik, dia mau ganti, tidak ada masalahnya. Itu urusan mereka sendiri. Urusan kita ya kita sendiri. Jangan kita mengambil jangan kita mengambil kita punya standar untuk menilai orang lain, dia kok begini, dia kok begitu. Dunia ini pada dasarnya tiada masalah. Diri kita sendirilah yang mencarinya dan membuatnya menjadi masalah. Seumur hidup yang menyakiti diri kita paling dalam adalah diri kita sendiri, karena kita ada rasa syirik, dengki, tidak suka melihat orang lain lebih sukses, tidak suka melihat orang lain lebih berada, tidak suka melihat orang lain naik mobil lebih mewah, tidak suka melihat orang lain naik pesawat terbang, naik business class, ataupun naik yang lebih tinggi lagi. Di atas business class masih ada sesungguhnya. Terus kita kalau melihat orang bisa lebih maju dari kita sesungguhnya, kita tuh wajib apa? Kita wajib kongsi ta. Kita wajib beri selamat kepada dia. Kenapa? Karena dia lebih maju dari kita. Dia sudah mengerti, dia sudah lebih bisa, yaitu bersumbangsi, mengeluarkan apa yang ada di dia untuk orang lain. Walaupun itu adalah kehidupan masa lampau dia.
Jadi kita tidak harus memaki-maki dia yang sekarang ini pelit lah, dia itu seperti anjing yang menjaga keturunan takut kehilangan. Semua orang itu juga takut kehilangan Sesiung Suci. Siapa yang tidak takut kehilangan? Saya juga takut Sesiung Suci. Nah, jadi semua sumber masalah itu bukan orang itu yang berada, ataupun bukan orang itu yang terikat, tapi diri kita sendiri memandang dia terikat. Belum tentu dia terikat Sesiung Suci. Mungkin dia ada tujuan lain, yaitu dia ingin anak cucunya itu ada satu jaminan, ada satu rumah masing-masing. Apakah itu salah Sesiung Suci? Apakah dia terikat? Saya rasa enggak Sesiung Suci. Saya ada lihat satu orang yang sudah menikah. Dia terhadap diri sendiri, seperti yang diceritakan oleh cerita hari ini, Sinpas yang hari ini. Tapi Sesiung Suci ternyata bukan. Dia menyimpan semuanya untuk anak cucunya. Dia hitung anak cucunya ada berapa? Ada 7. Saat dia mau meninggal, dia berikan masing-masing satu cucu satu rumah. Dia suruh satu anak dulu, anak cucu dia beli. Berapa nilai kau beli itu? Waktu itu 10 tahun lebih yang lalu, 2,8 miliar. Dia pakai standar itu, satu cucu 2,8 miliar, 7 cucu semua dikasih 2,8 miliar. Belilah rumah yang sama. Beli syukur nggak beli terserah kalian. Nah, sedangkan dari pandangan saudara lain, ya teman-teman lain, dia kok begitu ya, seperti anjing yang melekat menjaga dia punya harta. Ternyata kalau kita ikut ke dalam dia, kita bersyukur dulu dalam hati kita, tidak ada syirik, tidak ada dengki, kita mengamati kenapa dia begitu. Ternyata dia lebih mulia dari kita, dari saya ya, bukan kita ya, saya. Yaitu dia ingin memberikan satu kenyamanan, satu keamanan untuk anak cucunya. Sampai ke cucu-cucu, dia merasa dia bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab bila dia menikah, dia punya anak, dia kalau mampu, dia mau bertanggung jawab memberikan rumah kepada cucu-cucunya. Apakah itu salah? Apakah dia menentang takdir Tuhan? Saya rasa enggak ya, karena ini dari persepsi kita aja sesungguhnya bahwa orang kaya itu tidak baik. Banyak yang begitu. Pada orang kaya belum tentu tidak baik, karena dia punya tujuan sendiri sesungguhnya. Dan itu tidak salah untuk jadi orang kaya. Mari Sesiung Suci, kita jadi orang kaya. Jangan takut orang menghina kita. Jangan takut orang mengata-ngatai kita. Karena kaya itu bukan dosa Sesiung Suci. Kaya itu adalah berkah dan kebijaksanaan. Kanan Sesiung Suci, kanan Cao Sang Hao. Kanan Sesiung. Waduh, mantep nih. Nah, kan saya ingin ya, Master kan udah bilang ya, ada 4 tipikal orang ya. Kaya harta, miskin batin. Kaya harta, kaya batin. Miskin harta, miskin hati, miskin harta, kaya batin. Ya, jadi nah inilah yang lebih bagus saja yang tadi ya, sudah kaya harta tapi kaya batin juga ya. Kanan Sesiung. Waduh, mantap. Coba kemudian Sesiung lain Vivi yang Sece dulu ya. Ya. Vivi yang Sece boleh dipersilakan. Vivi yang Sece. Dạ, Ya. cảm ơn anh Đức Đại Sứ, cảm ơn Sư Siông Sư Chế, cảm ơn Johnny Sư Siông. Jadi menyambung yang sharing yang kemarin ya, kita Forimban dari Henry Sư Siông. Jadi kita janganlah menunda mendengarkan Dharma. Karena dengan kita bersimpasiang setiap hari, jalinan jodoh kita ini betapa dalamnya. Dan jika kehidupan lampau kita telah mendengar satu kata atau satu kalimat dari Sutra Teratai, berarti kita akan bisa di kehidupan ini mendengarkan Dharma. Dan juga kita harus dengan hati-hati, karena setiap pikiran itu merupakan satu benih. Jika satu niat pikiran kita buruk, misalnya kita dalam pikiran mengatakan, bulan depan saya tidak mau ikut Simpasiang lagi. Maka ini benar-benar akan terjadi. Yaitu di masa depan kita tidak ketemu Dharma lagi. Dan kemungkinan kita tidak berada di suci lagi. Jadi dengan kita melatih diri, kita juga harus bisa mengubah tabiat buruk kita. Dan merubah menjadi kebiasaan baik.
dan dengan benih kebajikan yang masuk ke alam bawah sadar kita, inilah kesadaran derapan yang akan kita bawa jika kita meninggal. Dan juga dengan menjalankan sila itu, mengikis keinginan yang ini harus dipertahankan selamanya karena merupakan ajaran yang sempurna. Dengan kita menanam benih baik, kita akan mencapai kebuddhaan. Itu jalinan jodoh dengan sutra teratai atau jalinan jodoh dengan seji. Semua ini tujuannya untuk mencapai kebuddhaan. Jadi kita harus pertahankan jalinan jodoh ini dengan cinta kasih agung yang tanpa syarat dan welas kasih agung yang berdasarkan kesamaan esensi. Dan dalam melatih diri, kita harus selalu berintrospeksi, membina benih murni, dan dengan niat benih baik ini, kita akan memperoleh hasil buah yang baik. Karena semua orang memiliki hakikat kebuddhaan. Kita bersumbangsi di secipung, kita harus bisa melepas keakuan ini, dan bisa memiliki batin yang samadhi. Dan juga dengan kita mempraktekkan dharma, dan juga menjadikan sutra teratai itu menjadi semangat seci. Bagi yang mendengarkan dharma sutra teratai, semua ini ada sebab dan kondisi, dan jalinan jodoh ini haruslah kita hargai. Dan jalinan jodoh dengan Buddha ini pun kita harus bisa melakukan kebajikan. Dan juga noda batin ini bisa berubah menjadi bodi. Dan kita bisa merubah niat pikiran dan pengetahuan itu menjadi kesadaran. Dalam melakukan kebajikan, tidak bisa kurang satu orang dari kita. Dan juga dalam kesulitan ini, kita bisa membangkitkan kebijaksanaan benih untuk selalu mendengarkan dharma dan meresapkannya ke dalam batin. Jadi kita benar-benar di dalam menapaki jalan bodhisattva ini dan mengikuti langkah master, kita harus menjalankan, mempraktekkan 6 paramita dan puluhan prakteknya. Kang En Susiong Seje. Iya, Kang En ya, Vivilang Seje. Sesiong Holai sama Seje Linde, saya izin dulu ya untuk biar kuis dulu ya. Ini kan sudah mau masuk 8.30 ya. Oke, ini yang bagian bisa dibantu Seje Sri Hareti kayaknya ya. Oke, Sesiong Seje. Nah, ini adalah kuis hari ini ya. Jadi Sin Fasyang 19 September. Ya, ini seperti biasa cara jawab di kuis itu ketik di everyone ya, nomor soal kemudian jawabannya. Oke, nomor 1. Ya, ini yang cerita pertama adalah anjing penjaga harta ya. Mari kita lihat kuis nomor 1. Apa yang menyebabkan ayah tertua terlahir sebagai seekor anjing? A. Tamak. B. Egois. C. Melekat pada harta. D. A dan C benar. E. Jawaban A, B, dan C benar. Itu kok nek uling. Ya, oke. 5, 4, 3, 2, 1, close ya. Nah, kita lihat dulu ya. Di sini ada tayangan, engkau terlalu tamak dan egois. Engkau melekat pada harta kekayaanmu. Jadi jawabannya yang benar adalah A, E ya. A, B, dan C benar. Oke, kuis nomor 2. Ada jebakan Batman nih sebenarnya. Apa yang membuat anjing tersebut jadi tidak bersemangat lagi? A. Dimarahi Sang Buddha. B. Dimarahi tetua. C. Sang Buddha meminta introspeksi diri. D. Tidak mau makan. E. Sedih karena tetuanya pergi.
Oke. Ayo. Wah, baru 3 orang saja sudah close ya. Bolehlah coba ini ya. Oke, ini jadi banyak beragam-ragam ya jawabannya ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1 close ya. Nah, ini adalah ya engkau hendaknya berintrospeksi diri. Jadi jawaban yang benar adalah C ya. Sang Buddha minta introspeksi diri. Oke. Kuis nomor 3. Dalam kehidupan ini kita hendaknya A. Menyadari berkah, B. Menghargai berkah, C. Menciptakan berkah. D. Semua jawaban salah, E. Semua jawaban benar. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, jawaban yang benar. Nah, ini ya. Menjadi berkah, menghargai berkah, ya, dan bersumbangsi ya, berarti menciptakan berkah. Ini saya lihat ya jawabannya E ya. Ini semuanya benar nih. Nah, berarti ini Sisyung Sece ini benar-benar sudah banyak memahami nih. Ya, memahami apa ini Weja Master. Oke, kita ke nomor 4. Maka siapa membimbing nenek miskin? Baca baik-baik ya Sisyung Sece ya. Oke. Maka siapa sejak muda tidak tertarik pada titik-titik ya. A. Jabatan tinggi, wanita cantik, dan harta. B. Kekayaan, nama, dan pengetahuan. C. Cinta kasih individu, ketenaran, dan keuntungan. D. Harta, tahta, dan wanita. E. Semua jawaban benar. Ayo, oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, close ya. Jawaban yang benar coba kita lihat dulu. Nah, di sini ada ini ya. Namun dia tidak tertarik pada cinta kasih individual, ketenaran, dan keuntungan. Ya, jadi cinta kasih individu itu membawa penderitaan ya. Nah, jadi jawaban ini adalah C. Ini banyak kejebak ya sepertinya ya Sisyung Sece ya. Oke, nomor 5. Terjebak semua. Mahakasyapa meminta nenek miskin untuk memberi persembahan. A. Mengapa ya? A. Kesempatan untuk menciptakan berkah. B. Menilai ketulusan dari nenek miskin tersebut. C. Kesempatan berdana untuk nenek. D. Jawaban A dan B benar. E. Semua jawaban benar. Ayo. 5, 4, 3, 2, 1 close ya. Memang sebenarnya sih benar, tapi yang di dalam cerita ini kan di sini kan dinyatakan kesempatan untuk menciptakan berkah. Oke ya, ini jawaban yang benar A ya. Oke, yang nomor 6. Persembahan apa yang diberikan nenek kepada Mahakasyapa? A. Sepotong kain. B. Air cucian beras. C. Semangkok nasi. D. Air minum. E. Tidak ada. 5, 4, 3, 2, 1. Close ya. Coba kita lihat ya. Ini ada ketulis nih. Ini apa? Ya. Ini sebenarnya menerima air cucian beras ya. Jadi ini persembahannya adalah air cucian beras. Oke, ya. Sambil menunggu apa? Pengumuman nanti pemenangnya. Nah, bagi Sisyung Sece ada yang mau sharing kah? Sisyung Holai dulu ya. Oke. Sisyung Holai.
Silakan Sesiung Hoklai tadi sudah ini. Siap. Ya. Kan Em, Sesiung Joni, Oh, kan Sang dan Oke, Kanan ya, Seong. kan Sang dan Sokus ya. Kan juga kepada tim Sin Pasyang, tim moderator semua yang sudah selalu bersuka cita membuat sebuah kegiatan ini menjadi begitu penuh makna ya. Jadi sungguh sebuah sukacita juga. Nah, semua adalah ini Sin sebersit niat ya. Semua juga berawal dari pikiran. Cara kita menilai apa semua itu dari pikiran, dan pikiran-pikiran kita itu adalah pikiran-pikiran yang seringkali lebih terdelusi. Ya, jadi kita itu banyak terpengaruh ya, terutama saya tentunya ya, banyak terpengaruh oleh ego ya, terhadap banyak terpengaruh pandangan-pandangan yang masih salah ya, sehingga memandang segala sesuatu itu begitu mudahnya. Saya begitu mudah menilai ini baik, ini buruk, ini jelek, ini bagus, ini jahat ya, ini baik, begitu. Itu saya masih mudah menilai-nilai seperti itu. Jadi sebetulnya Master mengatakan kita harus introspeksi. Selalu introspeksi. Kenapa sih saya menyalahkan ini? Kenapa sih saya meremehkan ini? Kenapa sih kok saya menilai dia begini? Kenapa saya menilai dia begitu? Itu kenapa itu, pertanyaan kenapa itu harus sering ditanyakan ya. Jadi kemarin Henry Po juga mengatakan, woi semua ya. Jadi kenapa ya kok saya memandang begini? Bukan kenapa kok dia begitu? Kenapa kok dia begini? Kalau kenapa dia begitu, kenapa dia begini, kita selalu menilai orang. Itu justifikasi. Oh dia begini loh, oh dia hebat loh ya. Dia hebat loh. Pasti dia ini orang suci. Wah dia ini orang hebat. Itu juga penilaian kita. Betulkah begitu? Belum tentu. Wah ini dia orang jahat ini. Lihat aja tuh. Semua nggak ada yang mau deket sama dia gini-gini. Apakah benar begitu? Belum tentu. Kenapa? Karena semua juga ada jadi semuanya itu ada sebab dan kondisi yang sebetulnya juga dibilang baik adanya. Semua baik adanya. All is well, kata Ajahn Brahm ya. Jadi semua baik adanya. Kenapa baik adanya? Begini. Jadi kalau seorang bodhisattva bertemu dengan anjing, apakah anjing itu selalu akan mendekat melus-lus dia? Kok Buddha digonggong kok? Buddha digonggong loh ya. Apakah kalau bodhisattva itu tidak ada lagi orang yang mau mendekati dan menyakitinya? Oh, itu ada satu bodhisattva yang dipukulin ya sama maling yang masuk ke dalam rumahnya. Nah, ada bodhisattva yang jadi monyet. Nah, ada bodhisattva yang jadi gajah. Wah, berarti bodhisattva penuh dosa, penuh kesalahan ini. Kok dia lahir? Karena memang itu ada sebab-sebabnya. Dan sebabnya itu banyak, bukan satu. Jadi sebuah peristiwa terjadi, sebuah kondisi terbentuk, itu bukan karena satu sebab. Karena banyak sebab. Hujan turun, bukan karena sebabnya ada air di atas, bukan. Tetapi karena ada tadinya air yang menguap dari bawah dulu. Air dari bawah juga datangnya dari mana dulu. Itu ada satu siklus yang saling bergantungan. Seperti 12 sebab akibat yang saling bergantungan. Jadi semua di dalam kehidupan ini saling bergantungan. Jadi ketika kita melihat sebuah kondisi, jangan cepat-cepat menjustifikasi. Ini paling baik, ini paling benar. Belum tentu. Ya, tadi Tan Lipin belum tentu ya. Tetapi itu memang ada kemelekatan. Dan kalau kemelekatan melekat, apakah ini disalah-salahin melekat? Enggak. Manusia, human ataupun makhluk hidup semuanya memiliki di sini loba dosa moha. Semuanya memiliki. Ya, dan moha itu menumbuhkan, memunculkan kemelekatan. Karena itulah Buddha mengatakan jangan melekat. Master mengajarkan jangan melekat, bahkan pada keluarga. Nah, maksudnya apa? Jangan melekat pada keluarga. Kita merubah xiao ai pian ta ai, kan begitu. Jadi jangan hanya mengurus keluarga. Master mau mengurus bukan hanya satu keranjang kecil, tapi keranjang besar, dunia. Ya, jadi ini memang demikian. Jadi bahkan saya ingat ya itu kalau kita baca di Sutta Pali
di Karania Meta Sutta. Meta Sutta ya, meta itu maitri. Jadi cinta kasih ya, sutta tentang cinta kasih, bahwa kita itu harus tidak melekat pada keluarga. Nah, itu dari situ. Jadi master juga mengatakan itu dari situ. Tidak melekat pada keluarga. Ya. Jangan melekat pada keluarga. Kita harus menjadi orang yang cakap, jujur, tulus, ya, mudah dinasehati, lemah lembut, siap untuk membantu, mensupport, katanya kan, seperti itu. Itu kan semua adalah satu tindakan atau perilaku di mana kita terus menanam kembali benih-benih yang baru. Mengkondisikan, terkondisi, ada kondisi demikian, tidak menjadi menyalah-nyalahkan, tidak menjadi membenar-benarkan, tetapi berusaha bagaimana menerima yang ada, lalu menanam satu benih yang baik. Menanam benih yang baik. Jadi kalau Johnny Sesiung tadi bilang ada kucing mati juga katanya ya, sebuah berkah bagi kita. Nah, ini mungkin saya boleh bercanda sedikit ya. Kalau satu berkah, Siung. Kalau ada kucing mati 100 di depan rumah Sesiung, saya bingung tuh. Bagaimana ceritanya nanti Sesiung ya. Nah, itu kan pikiran lagi ya. Jangan mudah terlalu bilang ini berkah, ini bukan berkah. Sebetulnya kita jadi manusia ini baru berkah. Jadi hewan bukan berkah. Saya mungkin sudah banyak kali jadi hewan. Saya mungkin pernah di neraka. Saya mungkin pernah menjadi hantu kelaparan setan. Kan saya pernah hidup berkalpa-kalpa. Banyak. Jadi itu ada sebab-sebabnya. Dan ketika saya dulu pernah melakukan kesalahan, walaupun saya sekarang umpamanya orang baik, bisa saja karena kesalahan yang lalu, kemudian buahnya itu sekarang itu karena saya ketika pikiran saya jelek mendadak, lalu saya ditabrak sepeda. Nah, itu loh, ya kan? Bilang, waduh, sesungguhnya tabrak sepeda, pasti banyak dosanya ini. Ya kan begitu. Pikiran kita kan begitu. Loh, tetapi seorang biksu, ya, siapa biksu siapa ya, yang sudah bersepuluh kali kehidupan menjadi biksu dan kemudian suatu kali kehidupan dia diangkat menjadi sebuah penasihat negara, dia menjadi sombong, seketika sombong saja, kakinya terantuk kursi borokan. Nah, itu ya, biksu apa namanya tuh? Seperti itu ya. Itu ya? Bukan uta. Nah, uta kose, betul. Uta kose. Nah, itu uta kose. Jian Zheng mau ke Jepang berkali-kali sampai dia uta. Coba, apakah dia bukan orang suci? Apakah niatnya bukan baik? Kenapa dia ketemu halangan? Halangan itu semua adalah ingin. Kita bilang kalau tinggal di rumah yang baik, yang kayak bagus, wah ini rezekinya besar, bagus. Kalau tinggal di tempat orang yang susah, wah itu jelek, begini begitu. Ini sekarang kita orang-orang yang tinggal di rumah bagus, setiap hari mau pergi ke tempat yang jelek-jelek, Syung. Ini gimana, Syung? Jadi kalau mereka tinggal di tempat jelek juga sebetulnya mereka bisa bangkit dari sana, mereka bangun dari sana. Itu ada hal ingin lagi. Mereka bisa banyak melakukan kebaikan karena mereka sudah di sana, sudah di Zenshin. Kita juga mau coba Zenshin. Bodhisatwa mau masuk ke sana. Dan kalau mereka yang tinggal di sana, apakah nggak bisa jadi bodhisatwa? Bisa. Tergantung ada niatnya, tergantung ada jodoh-jodohnya. Begitu loh. Jadi tidak ada, sebetulnya kalau kita bilang kita punya pikiran itu paling suka membeda-bedakan. Nah, itu Master bilang begitu. Membeda-bedakan. Ini saya maunya yang begini, ini saya nggak mau begini. Ini nggak enak, saya mau yang ini enak. Sotonya nggak enak, saya mau eminya aja. Ya begitu ya, jadi begitu ngantri eminya, waduh panjang banget, kesel. Tahu begitu gak? Mendingan ngantri soto aja tadi cuma sedikit. Udah ngantri sampai depan, habis eminya, aduh ngoceh-ngoceh lagi. Itu semua perasaan, pikiran berkecamuk. Itu manusia memang demikian. Jadi kalau ada yang ngoceh-ngoceh begini begitu, kita nyengir aja, ketawa aja. Itulah dia ya, manusia. Saya juga suka begitu kok, gitu loh. Saya juga suka melihat ini begini, suka melihat itu begitu, menilai ini begini, menilai itu begitu. Sedangkan kita di dalam pelajarannya, kita jangan terlalu banyak menilai yang di luar. Mari introspeksi. Master bilang ya, introspeksi, kita keluar itu untuk berbagi, untuk memberi, berbagi dan memberi, selalu demikian. Sedangkan ke dalam kita menyadari bahwa
kita ini dari kehidupan yang lalu sudah memiliki banyak sekali mungkin perbuatan-perbuatan yang buruk. Di dalam kehidupan yang sekarang saya punya kesempatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nggak usahlah saya masuk ke masa lalu untuk nyari keburukan apa sih yang saya buat. Nggak usah. Saya tahu pokoknya pasti ada banyak. Sedangkan bodhisattva aja ada. Buddha aja difitnah. Bisa ya kan. Ada perempuan nanti ngaku dihamilin Buddha lah. Ya kan begitu. Yesus aja disalib gitu loh. Emang Yesus nggak suci? Suci, disalib. Ya, waktu para biku mau membabarkan dhamma, sofa cuanfa ke tempat lain, Buddha juga berpesan, berhati-hati. Kalau kamu nanti dimarah-marahin orang di sana gimana? Nah, berarti bisa dimarahin lo ya. Bodhisattva bisa kena marah lo. Nah, masalahnya bukan bagaimana menghindari kemarahan, tetapi bagaimana menghadapi kemarahan. Ketika menghadapi kemarahan, hatinya tetap dengan penuh sukacita, dengan penuh cinta kasih. Makanya ada apa namanya? Master punya kata perenungan itu ya, dengan memiliki cinta kasih yang besar, tidak ada lagi rintangan. Wah, kenapa? Ya artinya kalau kita begitu cinta kasih begitu besar, orang ngomelin kita melihat orang itu dengan penuh cinta kasih. Aduh, udah deh kamu jangan ngomel lagi. Kamu tuh sedang menanam benih-benih yang tidak baik. Nah, tapi dalam hati aja. Kalau kita ngomong keluar lagi, dia malah tambah marah sama kita. Ya kan? Kita doakan dalam hati. Nggak perlu dia tahu kita berdoa sama dia. Penting senyum aja. Dia tahu bahwa kita ngomelin, kita diam, senyum. Terserah dia mau mikir, ini orang ngaku salah kayak apa, kayak terserah dah. Dia mau bilang saya ngaku salah, nggak apa-apa. Dia bilang saya bego, tolol, iya nggak apa-apa. Bisa nggak begitu ya? Mudah-mudahan bodhisattva bisa. Kalau saya belum jadi bodhisattva, tentu masih harus belajar demikian. Tetapi ajarannya demikian. Ketika menghadapi orang-orang yang sulit didekati, kita harus terus mengembangkan kita punya kewelas asihan, kecinta kasihan kita, batin yang tenang seimbang. Demikian ya Sisyong ya. Semoga yang lain mendengarkan saya sharing kepanjangan begini, batinnya tetap tenang seimbang ya Sisyong. Karena semuanya. Ya. Karena ya Sisyong ya, kalau Sisyong Hokle kalau udah sharing mah seru sih. Tapi memang benar-benar membuat kita tercerahkan. Ya memang ya, kadang ada kondisi yang sering membuat kita terjebak dalam delusi ya. Apalagi yang tadi ya, jika itu hal yang kadang membuat kita itu istilahnya menguntungkan buat kita. Nah, ya kan menguntungkan buat kita itu, wah kita bisa seneng ya. Tapi kalau merugikan kita itu biasanya membuat kita itu ya sering terkecewakan seperti itu. Oke, ini saya kasih dulu kesempatan Sucelinda nggak apa ya, boleh Cia nanti agak ini. Tapi saya tetap akan janji saya tetap akan berikan kepada Sucelinda. Oke, Sisyong Antonius tadi sudah izin tidak sharing. Suce Sylvia Jung mau sharing, Cie? Suce Sylvie? Oh, tidak sharing. Oke, Suce Shelly Palembang mau sharing? Ya, Siong, pagi Siong. Iya, ini waktunya gini atur Cie. Ya, oke, kanan. Kanan Siong. Cerita tentang Sisyong Hokle bilang tadi sama Sisyong Joni tadi bilang berkah ya, memang saya juga dapat berkah. Dulunya saya nggak bisa fokus jadi relawan di Sici ya, Siong. Jadi mungkin karena kendala saya. Karena saya dulu kan jualan Siong, jualan lewat mobil. Terus tuh kalau misalnya ada kegiatan kan saya pas lagi saya jualan sama suami. Jadi kalau pas lagi saya jualan Siong, saya nggak bisa misalnya kalau ada kegiatan gitu di situ saya nggak bisa ikut Siong. Nah cerita singkatnya Siong, sekarang saya dapat berkah Siong karena saya sekarang sudah bisa buka toko. Jadi saya bisa fokus di Sici Siong, suami bisa jaga toko, jadi saya bisa saya dari Kemuning Siong, Palembang Siong. Saya PICPL, jadi saya sering ngajak relawan lain. Jadi saya suka ngajak, yuk kita ke depo. Biasanya kan Sabtu tuh Siong, ke deponya dari jam 9 sampai jam 12. Nah, jadi kadang-kadang kita ngajak yang teman-teman kayak emak-emak lain lah gitu. Jadi saya, yuk kita ke depo yuk. Pada jawab gimana Siong, tahu nggak mau pila-pila sampah.
Jadi saya harus jawab gimana tuh Siong? Saya balik ke Siong Johnny, Kanen. Oke, ya, Kanen ya C ya. Jadi, waduh, saya Kanen dulu nih, si C juga bagian daripada fungsionaris sosial lingkungan. Jadi, tapi yang terpenting ya C yang tadi itu ya, ingat kita, Mas mengatakan kita harus utamakan dulu ya, keluarga kita, ekonomi kita dulu gitu loh. Nah, Ya, Siong, tapi betul. jika ada waktu lebih, nah haruslah baru benar-benar dimanfaatkan untuk bersumbangsi pada orang lain. Itu yang penting C gitu loh. Nah, Pak C, Siong. nanti tanggal 29 saya akan ke Palembang ya, nanti tanggal 30 kan ada sharing, nanti boleh. Nah, tanggal 29 malam itu juga ada waktu, boleh nanti datang C ya, nanti mungkin ketemu di mana pas makan malam kita sharing bersama. Oke, C Mantap, ya. luar biasa, gayung bersambut langsung ya. Hahaha ya. Siong lain, Siong Johnny semua. Siong Ya. Suce Hebat, kasih tepuk tangan. Waduh, luar biasa itu. Ya, memang sece seri luar biasa kan ya. Oke, nanti nanti kita bisa bahas ya gimana untuk mengajak orang dan sebagainya. Ya, karena di Depo, Siong, sorry Siong, potong sedikit Siong. Karena di Depo pelestarian di Suak itu, di Kemuning itu, ya. relawannya terlalu sedikit Siong. Orang-orang itu aja yang datang gitu loh Siong. Iya. Yang mungkin aja Siong yang datang. Iya. Oke. Ya, jangan kita melihat dari besar kecilnya aja. Kita ingat master kita dulu mulai juga dari ya awalnya kan dari ibu-ibu kan 30 ibu rumah tangga, sebelumnya kan hanya 5 ya, seperti itu ya. Iya, jadi yang penting dari ingat ada satu istilah kepakan kupu-kupu di Asia bisa mengakibatkan tornado di Amerika. Jadi hal kecil, niat kecil itu juga nanti bisa berbuah hasil yang baik. Yang penting tetap punya niat, tekad dan semangat yang kuat dan yakin arahnya sudah benar, itu aja C. Kanan. Oke. Ya, oke, nanti ini kemudian ada Sesiung Rianto mau sharing Sesiung? Ya, kan Johnny Sesiung ya. Ya, Woman kan Sesiung Sejemen ya. Ya, kegiatan Sinfas yang hari ini sangat semerbak ya. Berkat kontribusi sharing dari Sesiung Sejemen ya, membuat kita itu merasakan ya kehidupan yang lebih bermakna ya. Jadi dari 2 episode ya, Master Chen yang bercerita itu saya teringat pesan Master ya, yaitu bersumbangsi itu bukan hanya hak milik orang kaya ya. Jadi di Ceci itu ya yang kaya itu bisa bersumbangsi dengan materi ya, yang bukan kaya materi juga bisa bersumbangsi dengan hal-hal yang lainnya ya. Seperti halnya hari ini kita bersumbangsi dengan Dharma ya. Ada yang bersumbangsi lewat DPL dan misi-misi yang lain ya. Intinya adalah ya semua orang itu bisa berkontribusi dan bersumbangsi tanpa pamrih. Nah, jadi dari episode ini kita juga belajar ya bahwa pentingnya pembinaan diri ya. Master itu selalu berpesan kita itu seharusnya ya, zefu ya, zaufu, cai zaufu ya. Jadi berkah itu diperoleh bukan dari cara memohon ya. Berkah itu diperoleh dari cara kita bersumbangsi dari action kita ya. Jadi walaupun ya terlahir sebagai seorang laki-laki seperti Dewa Data, tetapi kalau kita tidak membina diri dengan baik, kita juga akan jatuh ke dalam siksaan. Tetapi walaupun bertubuh putri naga, nah kita itu juga semua ya mempunyai kesetaraan ya, baik itu anjing, kucing dan lain-lain sebagainya. Jadi dari 2 cerita hari ini ya sudah seharusnya kita itu menyadari ya, kita itu harus rensenante ya, fofananwen. Jadi kita seharusnya sesecansing pusatau kan sesung sejep. Kanan ya. Ya, Sesiung Rianto ya. Tadi kalau singgung Dewa Data, saya selalu ingat ada satu kata Master ya. Siapa yang tidak mempunyai dosa besar ataupun dosa kecil? Ya kan? Siapa yang tidak mempunyai kesalahan baik itu disengaja ataupun tidak? Yang penting adalah kita mau bertobat. Ya, oke ya. Kanan Sesiung. Nah, sekarang sesuai janji saya Sece Linde, saya persilakan Sece. Daan Johnny Sesiung. Maaf ya, saya sini ruangannya agak sibuk ya. Oh, iya Ce, nggak apa-apa. Maaf ya, semua Sesiung Sejie. Ini kan saya人说故事
pagi semua Susyong Suje. Saya mau sharing dikit ya tentang hari ini, tentang yang tidak mau berdana itu ya. Memang kita jadi manusia itu penuh dengan berkah bisa jadi manusia. Jadi yang saya teringat ada satu kalimatnya. Manusia yang dikatakan dengan tata kata adalah orang yang tetap hidup. Bahkan jika ia harus kehilangan harta bendanya, tetapi orang yang memiliki harta benda tanpa memiliki kata-kata ia tidak hidup bangga pada saat ini. Jadi dalam agama Buddha, dalam ajaran Buddha yang diperoleh, karena kita harus sering ya berpikir tentang segala sesuatu apa yang kita hadapi dan mencari cara untuk menyelesaikan. Jadi kita mengetahui ya banyak sifat manusia itu bermacam-macam. Tentu ya kita manusia itu boleh dikatakan kita adalah orang yang banyak memiliki latar belakang yang berbeda-beda, pendidikan yang berbeda-beda, lingkungan berbeda-beda, orang tua pun berbeda-beda. Ya, tentu bisa banyak perbedaan antara satu sama yang lainnya. Tentu saya termasuk orang yang masih belajar dan tetap belajar. Ya, dalam ajaran Master juga mengatakan kita ini belajar dengan terus-terusan, dengan berkalpa-kalpa ya, tidak ada yang habis-habisnya. Tidak mungkin telah belajar sampai semuanya tuntas. Kita bisa belajar ya dengan sharing saat ini ya. Itu juga termasuk juga dengan berdana. Berdana juga tidak membedakan ya orang kaya, orang yang tidak punya. Sedangkan orang yang tidak punya juga ada 7 macam untuk bisa berdana kepada sesama manusia. Penuh berkah ya, saya merasa penuh berkah kali. Ya, banyak kekayaan harta benda yang ada di dalam suci. Tergantung kita gimana cara untuk menunainya. Ya, selalu berkata di dalamnya, ya, maaf saya yang bersalah. Kita harus belajar gimana caranya untuk bisa menyelesaikannya. Tentu ya bukan masuk ya, kangen pada semua orang yang membina pada saya, ya, dan juga saya telah mengerti gimana cara untuk membinanya. Ya, tentu saja ya harus terus-terus kita belajar dengan ajaran Buddha dan mempraktikkan Dharma. Ya, seperti yang harus dengan jalin jodoh yang baik. Ya, segala sesuatu adalah suatu jalinan jodoh yang baik. Oke, Kak semua Susyong Suje. Iya, kan ya C ya. Oke, ini juga waktu sudah menunjukkan jam 9. Oke ya, Susyong Suje. Kita tutup simpasiang hari ini. Sebelumnya saya kan dulu ya kepada Susyong Johannes, Sece Gunawati, Sece Pusawati, Sece Yesi, Sece Seli, Susyong Tanifin, Sece Viviliang, Susyong Hoklai, Sece Seli ya, dari Palembang, Susyong Leurianto, dan Sece Linda yang terakhir ya. Oke, mari kita berdiri memberikan penghormatan kepada Buddha, Bodhisattva, dan Master ya. Xing Qili, Xing Hechang, Xiang Fo Pusa, Ji Sang Ren, Xing Sang Wen Xin Li, Wen Xin, Zai Wen Xin, Sang Wen Xin. Kan Susyong Suje, jangan lupa absen ya. Wah, hari ini penuh semangat semua. Kangen ya Susyong Yomi, kangen semua Susyong Suje. Susyong Suje. Wah, pertanyaan Joni Susyong sangat menarik loh ya kan Susyong. Ini sorry ya, agak ngejebak sedikit. Iya, ya.小小的花经过，黑暗中来照路，
闪闪烁烁的星光，飞来飞去不惊苦。小小的花金菇，做好心来照路。虽然只有微小的光芒，也为人间来照路。花金菇呀花金菇，用心用爱来照路，星星细细的心愿，照亮黑暗的角落。花金菇呀花金菇，欢欢喜喜来照路。阮要跟着你的脚步，将光明送到每一个角落。亲像萤火虫，平常看不到，等待需要的，最需要的是萤火虫起来了，就花金菇来带路。小小的花金菇，做好心来照路。虽然只有微小的光芒，也为人间来照路。花金菇呀花金菇，用心用爱来照路。星星细细的心愿，照亮黑暗的